Shalom, selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian online Youth Sunday Service. Biarlah kiranya ibadah ini tidak kita pandang sebagai rutinitas saja, tapi bisa benar-benar kita maknai pentingnya ibadah ini. Teman-teman, coba kita renungkan sejenak. Apakah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sudah mencerminkan status kita sebagai anak-anak Allah, atau sebagian besar masih seperti manusia lama sebelum kita lahir baru? Apakah kita sudah menyerahkan masa depan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, termasuk masa depan kita, atau justru kita masih mengandalkan rancangan-rancangan kita sendiri? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, harus kita akui dan sadari bahwa pengharapan kita hanya ada dalam Tuhan Yesus. Mintalah agar Tuhan Yesus melembutkan hati kita agar dapat menjadi bejana Tuhan yang dengan sepenuh hati mau dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan.
rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Berita anugerah terambil dari Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Teman-teman, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat
Shalom teman-teman, terima kasih untuk kesempatan saya bisa membawakan firman di Youth GKI Jatinegara pada hari ini, Minggu 21 Februari. Teman-teman, sebelum kita membaca firman, merenung, mari kita berdoa mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengar, membaca firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati firman ini boleh mendarat di hati anak-anak-Mu, teraplikasikan dengan baik. Engkau yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang menolong kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, kami membutuhkan bimbingan-Mu. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada saat ini firman Tuhan saya ditunjuk dari Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 18. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 18. Saya akan membacakan sebelum saya menguraikan firman Tuhan ini. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, memeliharanya. Teman-teman, kita diberikan sebuah cerita mengenai Paulus sama Barnabas di Listra. Ada orang yang duduk aja karena lemah kakinya, lumpuh sejak ia dilahirkan, belum pernah dapat berjalan. Biasa orang yang buta sejak lahir, lumpuh sejak lahir. Teman-teman akrab nggak dengan narasi-narasi begini di Alkitab? Buta sejak lahir di Yohanes 9, lumpuh sejak lahir di Kisah Rasul 14. Sesuatu yang sejak lahir itu seperti mengesankan incurable, bukan incurable, tidak dapat disembuhkan. Sebuah penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Dari lahir soalnya. Kalau nggak dari lahir, mungkin bisa disembuhkan. Nah teman-teman, di sini diceritakan ada orang yang lumpuh sejak lahir
Dia duduk mendengarkan Paulus yang lagi khotbah. Paulus menatap dia, melihat dia dengan berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Lalu orang itu melonjak berdiri, berjalan kian kemari. Nah, di kota Listra itu, orang banyak itu melihat apa yang diperbuat oleh Paulus. Mereka semua langsung menyangka Paulus itu dewa. Oke? Jadi nggak pernah ada mujizat kayak gitu. Dan sekalinya kejadian itu mujizat, maka penduduk kota itu mempersembahkan, berbondong-bondong mempersembahkan korban kepada Paulus dan Barnabas. Sampai Paulus harus mengatakan, kami ini manusia biasa kayak kamu. Jangan sembah kami. Saudara, menarik ya cerita ini, dan tema yang diberikan kepada saya adalah apologet needed. Dibutuhkan seorang Christian apologist, seorang apologet yang bisa memberitakan Injil, bisa membawa, apa sih tujuannya ada pemberita Injil, teman-teman? Kehadiranmu dan kehadiranku membawa berkat buat masyarakat di sekeliling, menghasilkan transformasi buat mereka. Nah, teman-teman, ketika menggumuli tema ini, saya dapat satu buah kalimat dari orang namanya Henk Gertsma. Dia adalah seorang filsuf reform. Dia mengatakan satu kalimat yang menurut saya menarik nih, dengan tema kita ini seputar penginjilan hari ini. There is no guarantee that a Christianity that aims at changing the world of society will have a deeper impact on society than a Christianity that is otherworldly. After all, the New Testament itself is otherworldly. Tidak ada garansi bahwa kekristenan yang bertujuan ingin mengubah dunia atau masyarakat akan memiliki dampak yang lebih dalam daripada kekristenan yang otherworldly, yang lain dari dunia. After all, perjanjian baru itu adalah otherworldly. Teman-teman mengerti maksud kalimat ini? Tidak ada garansi bahwa kekristenan yang bertujuan mengubah dunia itu lebih bagus daripada kekristenan yang otherworldly. Saya terkesima dengan kalimat ini ya, Gertsma ini. Kalau Anda dan saya bertujuan intensional untuk merubah dunia, ini salah nih. Mesti pakai Injil. Salah ini. Kalau kita bertujuan mengubah dunia, nggak ada garansi, menurut seorang filsuf reform nih ya, memiliki dampak yang lebih dalam daripada kita itu jadi orang yang otherworldly. Teman-teman nangkep nggak? Maksudnya, lebih baik teman-teman dan saya jadi orang yang otherworldly, jadi orang yang gak sama kayak dunia. Kalau teman-teman dan saya jadi orang yang gak sama kayak dunia, otherworldly, menurut Henk Gertsma ini lebih berdampak daripada yang mengupayakan perubahan. Oh, pokoknya semua mesti berubah. Yang gak ada bau Injilnya salah, sesat. Kita mengupayakan itu untuk berubah. Menurut dia, jadilah orang yang berbeda. Engkau akan kemungkinan lebih berdampak daripada mereka. Apa pandangan teman-teman membaca kalimat ini? Kenapa kok Injil tuh susah ya ditransfer? Seperti tema kita hari ini, kalau teman-teman baca, bahkan di surat yang diberikan ke saya tuh ada sinkretis ya. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, tapi percaya juga yang ini, percaya juga yang itu. Ya. Jadi seolah-olah kekristenan itu tidak berdampak gitu. Susah mengubah perilaku orang itu sangat-sangat sulit.
Teman-teman, saya di awal ini, semoga saya nggak kecepatan, tapi di menit-menit awal ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kita bertujuan untuk mengubah, seringkali upaya itu gagal ketimbang kita menjadi garam dan terang dunia. Jadi maksudnya si Hengersma ini, kamu jadilah garam dan terang dunia. Nggak usah banyak ngomong. Nggak usah terlalu ngatur-ngatur. Nggak usah terlalu banyak ngomong deh. Kamu jadilah garam dan terang dunia, otherworldly, sesuatu yang berbeda. Maka kamu akan transformatif. Itu yang Henk Geertsma mau sampaikan. Teman-teman, ketika membicarakan topik mengenai Injil ini, saya merasa bagian yang cukup penting itu ada di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Teman-teman ingat nggak cerita itu? Paulus berkata, kalau di depan orang yang Yahudi, saya ada di bawah hukum Taurat. Kalau saya ketemu sama orang non-Yahudi, saya nggak pakai hukum Taurat. Saya pakai hukum Kristus. Kalau saya ketemu sama orang Yahudi, saya seolah-olah orang Yahudi. Kalau saya ketemu sama orang non-Yahudi, maka saya seolah-olah jadi orang non-Yahudi. Lihat nggak? 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Dan Paulus melakukan semuanya itu untuk memenangkan mereka. Di dalam 5 ayat ini, ada 5 kali kata memenangkan disebut oleh Paulus. Saya ingin memenangkan mereka. Banyak banget. Hitung sendiri. Jadi Paulus ketika berjumpa dengan orang Yahudi, Paulus menjadi seperti orang Yahudi untuk memenangkan. Dia nggak, gini loh teman-teman, dia nggak intensi untuk menjatuhkan orang Yahudi itu, enggak. Teman-teman, kalian suka PA? Kalau teman-teman pelajari kitab surat-surat Paulus, include Kisah Para Rasul ini kan menceritakan perjalanan misinya Rasul Paulus. Teman-teman lihat deh, waktu berhadapan sama orang Yahudi, Paulus pernah marahin mereka. Apalagi orang Yahudi di Galatia yang kerjanya nambahin Injil. Orang Yunani ya, mesti sunat. Paulus bilang, nggak usah. Betul nggak? Tapi di 1 Korintus 9, kalau ketemu sama orang Yahudi, Paulus seolah-olah menunjukkan keyahudiannya. Supaya jelas, kita buka Kisah Rasul. Ya. Kisah Rasul 21 ayat 20 sampai 25. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata-kata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukan pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat." Gimana teman-teman? Ada orang nih, 4 orang bernazar. Paulus itu pasti setia sama Taurat Tuhan. Potong aja rambut saya. Dan ternyata betul, Paulus setia sama Taurat Tuhan. Dicukur rambutnya. Ayo Paulus, kamu mengajarkan hukum Musa yang lain kan? Ayo dong, tolong. Ini orang-orang Yahudi ini banyak di sini. Jangan sampai imannya pada jatuh gara-gara kamu.
Ayo dong, kamu pelihara lagi Taurat. Ikuti, penuhi nazar. Bayarin 4 orang itu. Saudara baca baik-baik. Kisah Rasul 21, 20-24 tadi yang saya baca. Paulus itu di hadapan orang Yahudi, seperti orang Yahudi. Di hadapan non-Yahudi, Galatians, seperti orang non-Yahudi. Bahasa negatifnya inkonsisten. Bahasa positifnya fleksibel. Saudara yang mana? Semuanya ini dilakukan untuk memenangkan mereka, supaya mereka nggak jatuh imannya. Saudara, saya melihat Paulus ini orang yang, menurut saya dia tidak sinkretis loh, tidak. Dia nggak mencampur aduk itu, tidak. Tapi dia ingin orang-orang itu semua mengenal Tuhan. Ya, itu yang dia inginkan. Saya sebetulnya mengkhotbahkan ini, saya tertarik dengan, teman-teman ingat nggak cerita di 2 Raja-Raja pasal 5? Nanti baca sendiri, saya nggak punya waktu buat membacakan di sini. Di 2 Raja-Raja pasal 5 itu diceritakan tentang tentang Naaman, Jenderal Naaman yang disembuhkan sama Elisa. Waktu disembuhkan, teman-teman ingat cerita itu? Naaman itu waktu mau pulang ke Aram tuh ngomong sama Elisa, saya mau bawa tanah sepasang bagal. Baca aja kalau nggak percaya. Elisa bilang apa? Bawa aja, ambil tanah sepasang bagal. Kenapa Naaman minta tanah? Karena Naaman berpikir bahwa tanah Israel itu berkuasa. Ingat teman-teman, konsep perjanjian lama, konsep beragama di perjanjian lama. Sebetulnya sampai hari ini mirip loh ya. Orang tuh berpikir setiap teritori itu ada dewanya. Sama kayak hari ini sebetulnya. Saya pernah naik gunung, lalu saya bilang sama mountain leadernya tuh, saya bilang saya pengen buang air kecil di mana ya? Mountain leadernya bilang di mana aja Pak. Yang penting Bapak bilang permisi dulu. Jadi di tanah di mana kita berpijak itu tuh ada penunggunya. Sama kayak Naaman pada waktu itu. Teman-teman kalau baca 2 Raja-Raja, Naaman berkata, sekarang aku tahu di seluruh dunia tidak ada Allah kecuali di Israel. Di seluruh dunia tidak ada Allah kecuali di. Jadi bayangin di dunia ya, ada berbagai benua, Australia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Jadi menurut dia tuh Allah tuh cuma ada di. Karena konsep Allahnya itu teritorial, geografikal. Makanya dia bawa tanah waktu dia pulang ke Aram, itu menarik tuh. Tapi Elia tuh mengizinkan hal itu. Bahkan sebelum pulang, Elisa. Sebelum pulang, si Naaman bilang sama Elisa, nanti kalau saya pulang ke Aram, raja nyuruh saya nyembah di Dewa Rimon, saya harus nyembah loh Elisa, saya minta maaf nih. Kayak sinkretis ya. Tapi Elisa menjawab Naaman dengan 3 kata, pergilah dengan selamat. Apa tanggapan saudara? Saudara, saya melihat di sini ya, bagaimana para pemberita Injil, apologet kalau pakai istilahnya, itu menurut saya nggak sinkretis, tapi ada orang yang imannya tuh nggak dewasa, belum bertumbuh dewasa dia. Maka dia akan membutuhkan ruang yang lebih sehingga dia bisa tidak jatuh imannya di sana. Itu alasannya. Mudah-mudahan khotbah ini tidak terlalu berat buat saudara ya. Jadi semuanya itu seperti dibiarkan. Bukan berarti Elisa setuju Naaman menyembah Dewa Rimon. Tapi dia memberikan ruang buat Naaman untuk bertumbuh spiritualitasnya. Dia masih belum mengerti. Tapi diizinkan. Ada gelas nih saudara. Diisi air setengah.
Anda mau menyebut itu setengah isi apa setengah kosong? Orang optimis bilang setengah isi, orang pesimis bilang setengah kosong. Saya mau bilang gelas itu setengah isi, bukan setengah kosong. Itu nggak aman. Saya kasih contoh lagi saudara ya. 1 Korintus pasal 8, coba saudara buka. 1 Korintus pasal 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang punya pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara, 1 Korintus pasal 8 ini ceritanya adalah ada orang-orang non-Yahudi yang bertobat jadi Kristen. Bertobat percaya kepada Kristus. Mereka meninggalkan kepercayaan yang lama. Waktu mereka jadi Kristen, bertobat jadi pengikut Kristus, mereka tuh tetap mempertahankan kebiasaan yang lama. Tidak makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kenapa? Karena di mata mereka berhala itu ada setannya. Patung itu ada setannya, ada isinya. Sementara buat orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Orang Yahudi kalau lihat kayak gitu ketawa. Ih, bodoh ya. Orang gak ada apa-apa kok. Kok mereka pada takut sih, itu aneh. Nah, Paulus berkata, jangan sampai pengetahuanmu itu jadi batu sandungan buat mereka. Kamu ngejatoin orang itu. Orang Yahudi kalau makan aja tuh ayam misalnya. Saya berimajinasi teman-teman ya baca bagian ini. Jangan-jangan orang Yahudi tuh waktu makan tuh dia makan sambil ngeledek orang non-Yahudi. Nih ayam nih, nggak apa-apa nih, lihat nih, makan aja bebas, semuanya daging itu dari Tuhan kok, halal. Sementara buat orang-orang non-Yahudi yang bertobat percaya Kristus, nggak mudah buat mereka melakukan hal itu. Karena untuk menjadi Kristen, mereka harus menyangkal diri, termasuk makan makanan. Mereka dikucilkan dari komunitasnya. Mereka melakukan itu wholeheartedly, sungguh-sungguh buat Tuhan. Jadi mereka akan terjatuh ketika melihat orang Yahudi mempraktekkan itu. Sehingga Paulus mengatakan apa? Kalau makanan jadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Nggak mau. Boleh nggak makan daging? Boleh. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk tidak melakukannya. Teman-teman, saya ingin berkata, saya ingin mengutip Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bebas dong kita anak Tuhan. Bodoh banget sih orang kayak gitu nyembah-nyembah. Ada isinya, nggak ada isinya. Saudara dan saya hidup sebagai orang merdeka. Yes. Tapi jangan gunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau saudara orang merdeka, sangkal diri saudara. Lagian saudara jadi orang merdeka emang enak. Kemarin pendeta Hasan Sutanto khotbah di gereja saya di perayaan Imlek. Beliau cerita jadi orang merdeka itu susah. Enaknya jadi anak-anak.
Diatur jam makan, jam tidur, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Begitu dia jadi orang merdeka, dia harus mengatur dirinya sendiri. Susah loh. Israel tuh mesti disiplin oleh Tuhan waktu keluar dari status budak menjadi bangsa merdeka. Keras kepala mereka. Dididik oleh Tuhan, mendingan diperbudak. Ups. Mendingan diperbudak atau merdeka? Saudara, kadang-kadang kita nih Kristen bebas kan. Ini kan boleh, itu kan boleh. Bodoh banget sih kamu nggak ngerti ya. Wah, kita ngegoblok-goblokin orang. Makanya kadang-kadang orang Kristen nggak jadi berkat. Jadi batu sandungan. Sombong. Egonya tinggi sekali. Orang boleh kok. Saya mau cerita. Teman-teman, ada satu orang misionaris namanya Tabor Laughlin. Nah, Tabor Laughlin ini dari Amerika ke Cungpo memberitakan Injil. 10 tahun belajar bahasa Mandarin. Saya nggak begitu fasih ya. Contoh Lukas nih mungkin lebih fasih. Tabor Laughlin itu satu kali duduk makan di restoran Chinese, ya, dia ada di Cungpo, dan dia mau minta tisu. Ya, dia mau minta tisu itu bahasa Mandarinnya Chan Chin Ce, ya. Kalau saya nggak salah. Tapi dia salah ngomong. Dia ngomong San Ming Ce, bukan Chan Chin Ce. Jadi sandwich, bukan napkin. Padahal maksud dia itu napkin, bukan sandwich. Susah bahasa Mandarin itu. Ma, itu juga macam-macam pengertiannya ya. Nah, saudara, Tabor Laughlin mengatakan begini. Perhatikan kalimatnya bagus banget nih. We are not just learning the language to pass an exam. We are using the language to convey who God is. That is one noble task. Kita itu belajar bahasa bukan untuk lulus HSK 5. Bukan. Kita itu belajar bahasa sebagai sebuah wahana untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu. Jadi panggilan kita untuk berapologetik menurut saya, panggilan kita untuk menjadi seorang penginjil, kita itu harus mengosongkan diri kita. Kita itu menyangkal diri kita supaya Allah itu masuk dalam hidup kita, dan orang tuh waktu ngelihat kita, orang ngelihat Injil Kristus dalam diri kita. Itu poinnya. Kenapa kita menjaga integritas? Bukan supaya dapat gelar siswa teladan loh, bukan. Anda dan saya udah menikah, kenapa kita wedding anniversary ke-25, ke-50? Itu bukan supaya dapat aplaus. Kerennya itu ya. Pasangan itu sampai 50 tahun dapat aplaus dari orang. Bukan. Kita menjaga integritas, kita menjaga kekudusan pernikahan, semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan Allah. Supaya orang lihat nih, ada orang hidup jujur, kudus, demi kemuliaan Allah, bukan buat nama baiknya dia. Kenapa nakes mempersembahkan diri untuk Wisma Atlet? Bukan supaya orang-orang COVID diselamatkan. Bukan hanya itu menurut saya. Tapi tindakan nakes yang menyangkal diri merupakan tindakan yang menyimbolkan Injil. Supaya banyak orang dimenangkan ngelihat mereka. Oh itu ya, orang menyangkal diri itu kayak gitu. Saya minta teman-teman jadi orang Kristen jangan stay safe di rumah aja. Tenang, santai. Kan di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Anda egois. Kadang-kadang Anda harus keluar dari rumah. Ada live streaming di gereja. Bagaimana kalau di kompleks Anda ada yang kena COVID? Anda harus bawain galon, harus bawain beras, mungkin masakan setiap hari.
Dia nggak boleh keluar, karantina, isoman, di rumah aja. Kita tetangganya mesti masuk ke rumahnya dia, minimal ke depan pagernya kan, atau ke halamannya kalau dia tinggal di klaster. Kita mesti bawain makanan buat dia. Apa kita nggak mau lakukan itu? Enggak. Kalau saya melakukan hal itu, berarti saya melanggar tagar di rumah aja. Iya. Kadang-kadang kita mesti melanggar. Saudara, yang menghambat Injil adalah keegoisan kita. Pengetahuan doktrin kita. Pinter, jago. Yang nggak ngerti kita goblok-goblokin semua. Saudara, itu sama sekali Farisi. Bikin orang nggak ke Kristus. Serius, Anda pikir Anda nabi keturunan nabi kan? Di dalam sejarah, kenapa kekristenan berkembang? Kekristenan berkembang karena di dalam sejarah, saudara, sejarah mencatat pandemi itu nggak hanya sekarang ya. Udah ada Spanish flu, ada Black Death sebelumnya. Ternyata, saya cari-cari, saya baca beberapa hal mengenai sejarah, saya dapat namanya Julian the Emperor. Kalau teman-teman masuk ke YouTube, ke Google, ketemu namanya Julian the Apostate, Julian si penyesat. Ini di label begini sama orang Kristen. Kenapa? Karena dia itu adalah kaisar Roma yang benci banget sama orang Kristen. Dia nggak pengen kekristenan tuh besar jadi agama negara. Tapi teman-teman, kalau kamu mendalami berita ini menarik ya. Ternyata Julian the Apostate benci sama orang Kristen. Kenapa tahu nggak? Karena orang Kristen itu pada menyangkal diri. Dan komunitas Kristen lebih baik daripada komunitas non-Kristen. Dengerin. Julian the Apostate itu benci orang Kristen. Karena orang Kristen itu lebih menolong sesamanya yang kena wabah pada waktu itu. Ketimbang komunitas non-Kristen. Dibenci banget. Itu yang bikin Christianity thriving, bertumbuh. Saya mau tutup dengan satu buah kalimat dari Martin Luther. Saya bacain ya. Dengan izin Tuhan, musuh telah mengirimkan racun dan kotoran yang mematikan di antara kita. Jadi saya akan berdoa kepada Tuhan agar Dia menjadi murah hati dan memelihara kita. Kemudian saya akan mengasapi untuk memurnikan udara. Memberi dan menerima obat-obatan, menghindari tempat dan orang di mana saya tidak dibutuhkan. Agar saya tidak menyalahgunakan diri saya sendiri dan melalui saya orang lain tidak terinfeksi dan meradang, sehingga saya menjadi penyebab kematian mereka karena kelalaian saya. Jika Tuhan ingin membawa saya, Dia akan dapat menemukan saya. Setidaknya saya telah melakukan apa yang Dia inginkan, dan saya tidak bertanggung jawab atas kematian saya sendiri maupun atas kematian orang lain. Tetapi, jika sesama saya membutuhkan saya tidak akan menghindari satupun orang atau tempat. Saya tidak akan ragu untuk mengunjungi dan membantunya. Ini Martin Luther di tengah wabah Black Death yang beredar pada waktu itu. Agak mirip dengan COVID. Ada physical distancing. Di rumah aja. Mirip. Kalau bisa nggak keluar, jangan keluar, di rumah aja. Tetapi jika sesama saya membutuhkan saya tidak akan menghindari satupun orang, tempat. Saya tidak akan ragu untuk mengunjungi atau membantunya. Hari itu banyak orang keluar kota. Martin Luther tidak keluar kota. Teman-teman, apa yang bikin Injil itu susah diterima? Buat saya, yang bikin Injil susah diterima adalah kegagalan kita untuk menghidupi Injil itu. Secara sederhana di tengah pandemi ini, menurut saya, Injil itu adalah penyangkalan diri. Buktiin dong, kamu tuh anak Tuhan. Kristus menanggalkan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, bahkan telah mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, mengambil rupa seorang hamba.
Jangan ngomong doang, enak ngomong, ngafal Alkitab mah gampang. Begitu praktek, susahnya setengah mati sekarang ini. Pandemi COVID-19 betul-betul menunjukkan siapa kita. Ada orang yang takut sekali pada momok kematian. Terbuai oleh nikmatnya hidup. Ya. Tinggal klik, makanan datang pakai GrabFood, GoFood, tinggal klik, barang online datang, gak harus pergi ke pasar, di rumah aja. Wah, di rumah aja tuh enak bener, saudara-saudara. Kekristenan yang ada pada saat ini dibangun karena banyak orang dalam sejarah mengorbankan dirinya. Ya, termasuk Martin Luther. Udah ada pendeta alumni saat yang meninggal di awal pandemi kemarin. Dia kunjungi jemaatnya, dia doakan yang sakit. Wah saudara, ini sebuah tantangan. Apakah saudara dan saya mau menyangkal diri? Dengan tema ini, Apologet Needed, saya mau mengajak saudara untuk berpikir. Sejauh mana saudara mau menghidupi Kristus? Hidup seperti Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sejauh mana Anda mau melakukan hal itu? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bisa ngobrol ya Tuhan, bisa melihat firman-Mu pada saat ini. Hamba berdoa menyerahkan khotbah ini ya Tuhan, kiranya boleh memberkati anak-anak Tuhan, Youth GKI Jatinegara. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Hidup menghadirkan Injil, tidak egois. Tidak menggunakan pengetahuan doktrinal menghakimi orang-orang yang lemah imannya. Tuhan kiranya berkasih karunia kepada kami, menolong kami. Tuhan, kami rindu pandemi ini justru menunjukkan otentisitas iman kami sebagai orang Kristen. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak muda di GKI Jatinegara. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menerima doa berkat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bagaimana kami harus berespon terhadap berita Injil keselamatan yang daripada-Mu. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan juga penyertaan Allah Roh Kudus terus memimpin hati kami untuk setia kepada Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Silakan rekan-rekan sekalian mengambil waktu teduh sejenak dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.